warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaik, assalamu alaik, assalamu alaik, Zainal Anbiya, assalamu alaik, atqal azkiya, assalamu alaik, Zainal Anbiya, assalamu alaik, atqal azkiya, assalamu alaik, Ahmad ya habibi, assalamu alaik, Taha ya tabibi, assalamu alaik, Ahmad ya habibi, assalamu alaik, Taha ya tabibi, assalamu alaik, ya miski wa tibi, assalamu alaik, assalamu alaik, assalamu alaik, Zainal Anbiya, assalamu alaik, atqal azkiya, assalamu alaik, Zainal Anbiya, assalamu alaik, atqal azkiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat IMTV, senang sekali saya Arinal Haq Fauziah bisa menemani Anda dalam program tahunan kesayangan kita, program Mahasiswa Berdakwah YIN Madura 2025. Baik Sobat IMTV, program Mahasiswa Berdakwah YIN Madura tahun 2025 ini tentunya menjadi program yang sangat kita nanti-nantikan, sebab ini merupakan ajang kontes bagi para mahasiswa di YIN Madura untuk bisa mendakwahkan nilai-nilai Islam. Dan tentunya Sobat IMTV yang sudah menjadi penonton setia dari channel kami tentunya sudah sangat tahu bahwasanya IMTV YIN Madura selalu mengadakan program ini dalam setiap tahunnya. Dan mengingatkan pada Sobat IMTV YIN Madura supaya kalian terus like, komen, subscribe, serta share akun IMTV YIN Madura supaya kalian tidak ketinggalan info menarik terkait kampus kita. Baik Sobat IMTV, tadi kita sudah mendengarkan lantunan selawat yang sangat merdu sekali yang sudah disampaikan oleh perwakilan dari UKM IKDA YIN Madura. Dan tentunya Sobat IMTV, di tengah-tengah nuansa Ramadan ini kita akan dibekali dengan banyak sekali dakwah-dakwah Islam yang akan diberikan oleh para mahasiswa YIN Madura yang tentunya sangat hebat sekali. Dan Sobat IMTV, saya mengingatkan untuk Sobat IMTV agar bisa mendukung jagoan kalian dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena nanti dukungan dari kalian akan menentukan siapa pemenang dari kontes atau kompetisi dari ajang mahasiswa berdakwah YIN Madura. Baik Sobat IMTV, program atau kompetisi dari mahasiswa berdakwah YIN Madura di tahun 2025 ini akan mengangkat isu yang sangat menarik sekali, yakni akan berkaitan dengan moderasi beragama. Hal ini tentunya perlu kita ketahui secara mendalam sebagai masyarakat muslim Sobat IMTV, di mana tema dari program mahasiswa berdakwah YIN Madura yakni Bulan Suci Ramadan sebagai spirit membangun moderasi beragama di Madura. Dan tentunya nanti akan mendapatkan banyak sekali ilmu dan wawasan dari para mahasiswa YIN Madura yang akan mendakwahkan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai moderasi beragama yang tentunya akan mencakup daerah kita yakni di Madura.
Oke Sobat IMTV, tanpa perlu berlama-lama kembali, kita akan sama-sama mendengarkan serta kita akan sama-sama mencatat ilmu dan wawasan dari peserta pertama kita, yakni Kak Afin Suhayat dari Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang akan menyampaikan dakwahnya dengan judul Ramadan sebagai momentum memperkokoh iman, meningkatkan ketawaan, serta bersikap moderat dalam berat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat dan nada kecuali kalimat syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa pada hari ini, serta nikmat dan hidayahnya juga kita dapat bersua dan bertemu di dalam rangka acara mahasiswa berdakwah. Kedua kalinya selawat bernada salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan dan keagungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Reformer agung Islam atas sebuah dekadensi moral manusia menuju manusia yang bermental Al-Quran dan Al-Hadis. Baik pemirsa, izinkanlah saya Afin Suhayat, perwakilan dari Hukum Tata Negara Fakultas Syariah menyampaikan dakwah dengan tema Ramadan adalah momentum untuk memperkokoh iman, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ketahui bersama teman-teman hadirin pemirsa sekalian bahwasanya di bulan Ramadan adalah bulan yang mana seluruh umat manusia yang khususnya muslimin dan muslimat wajib melaksanakan ibadah puasa. Karena di bulan puasa ini disebut sebagai Syahrus Syiyam atau Syahrul Quran, di mana seluruh umat muslimin menahan nafsu makan, menahan nafsu haus sehingga nanti datang waktunya maghrib untuk berbuka puasa. Pemirsa sekalian, perlu kita ketahui bersama banyak kemudian kebaikan yang ada, banyak kemudian kemuliaan yang Allah hadirkan di bulan suci Ramadan ini. Terutama adalah momentum kita untuk memperbaiki ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Momentum kita untuk meningkatkan, memperkokoh iman yang ada di dalam hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun pemirsa sekalian, telah kita ketahui bersama dengan seiringnya zaman, berkembangnya ilmu teknologi, banyak kemudian umat muslim tidak peduli akan hal ini, tidak menunaikan ibadah puasa sehingga dia lupa akan yang maha kuasa. Pemirsa sekalian, di bulan suci Ramadan ini tentunya banyak hal-hal ibadah yang Allah tingkatkan, banyak hal-hal ibadah yang Allah kemudian muliakan dan ditingkatkan derajat pahalanya. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, kita dapat menerima pahala yang begitu limpahnya di Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak pernah memikirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sering memperhatikan kita, Allah Subhanahu wa taala sering menilai kita, apalagi khusus di bulan suci Ramadan ini, bulan di mana turunnya Al-Qur'an, bulan di mana kemuliaan berlimpah ganda. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul mu'minu fa huwa sajid, bahwasanya hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang sedang dalam keadaan sujud. Seandainya Rasulullah mengatakan bahwasanya hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang berada di Baitul Mekah, bagaimana nasib mereka yang fakir miskin? Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya yang dekat dengan Allah adalah dia yang ada di tawaf Bukit Arafah, bagaimana dia yang tidak mempunyai kemampuan untuk pergi ke sana? Itulah bukti kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan suci yang mana diturunkannya Al-Qur'an,
Maka disitulah kesempatan kita untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, banyak kemudian perilaku-perilaku dan ibadah-ibadah yang sangat bermanfaat di bulan suci Ramadan ini. Seperti kita menghantamkan Al-Quran, seperti kita mengaji setiap hari, seperti kita solat tepat waktu, seperti kita mengamalkan ibadah-ibadah yang tidak pernah kita lakukan di bulan sebelumnya. Dan inilah momentum kita, bagaimana kita memperbaiki diri kita, bagaimana kita memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'annya, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya wa tukallimuna aydihim, maka mulut kalian akan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, maka kaki-kaki kalian akan menyaksikan bima kanu yaksibun, apa yang kalian lakukan semasa di dunia. Maka maklumlah ketika kita masuk ke liang lahan, datang dua malaikat penyabut nyawa berkata seperti ini, is. Apalah yang awak kerjakan masa dunia sehingga awak jadi semacam ni? Tak patut. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Selama di bulan Ramadan ini, selama di bulan suci Ramadan ini, kita tidak pernah mengamalkan ibadah-ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Selama di bulan Ramadan ini kita tidak pernah mengamalkan ibadah puasa. Rugi. Selama bulan Ramadan ini kita tidak pernah melakukan kebaikan terhadap orang lain. Rugi. Itulah pemirsa sekalian, kalau kita tidak memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini, maka kerugianlah yang kita akan rasakan. Walaupun nantinya kita tidak melaksanakan nikmat itu di dunia ini, tapi nanti ketika di akhirat kita akan melaksanakan begitu nikmatnya bulan Ramadan. Pemirsa yang kami banggakan, tentunya marilah kita meningkatkan takwa kita dengan cara kita memperbaiki ibadah kita, solat tepat waktu, merubah segala kegiatan dalam rukun solat, entah dalam ketika kita melaksanakan solat fardu ataupun sunnahnya. Solat duha kita laksanakan, solat tahajud kita meriahkan demi menyambut bulan suci Ramadan ini. Karena memang di bulan suci Ramadan ini tentunya iman kita diuji, walaupun kita sudah ketahui bersama bahwasanya setan-setan dibelenggu, akan tetapi yang akan menjadi setan di antara kita semua adalah teman kita sendiri, pemirsa sekalian. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki diri kita dengan kita mengumandangkan la ilaha illallah dan niat berpuasa di bulan Ramadan. Perlu kita ketahui bersama, pemirsa sekalian, ketika kita berada di bulan suci Ramadan, tentunya kita melaksanakan aktivitas yang sebelumnya berada di luar bulan Ramadan. Itulah tantangan terberat kita. Kita merasakan kehausan, kita merasakan kelaparan dengan panas teriknya matahari, tapi itulah nikmat terbesar yang akan Allah berikan ketika hambanya melalui fase tersebut. Maka dari itu, marilah kita memperkokoh iman, memperkuat takwa dan meningkatkan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan kita bawa nanti ketika sudah kita tidak hidup di dunia lagi, melainkan hidup di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Itulah yang kita harus pandang, kita harus perhatikan sekalian, bagaimana cara kita memperkokoh iman kita, bagaimana cara kita meningkatkan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa yang kami banggakan, semoga pemirsa pada hari ini tetap menjalankan, tetap menunaikan ibadah puasa seiring ridho ilahi Rabbi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
unzila fihil Qur'ani hudan linnasi wa bainahuma hudan minallahi la'allakum turhamun. Sadaqallahu maulanal azim. Di bulan suci Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Qur'an, sehingga kita bisa sebut sebagai malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 malam. Sehingga ketika kita beribadah pada malam itu, maka pahalanya berlipat 1000 kali daripada sebelumnya. Maka gunakanlah kesempatan ini wahai pemirsa sekalian, dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengincar malam itu sungguh sulit, karena hanya orang yang berimanlah, hanya orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang akan merasakan kenikmatan pada malam hari itu, yang akan melaksanakan ibadah pada malam hari itu, yang merasakan tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar. Namun tidak semua orang bisa merasakannya. Caranya adalah kita beribadah tiap hari dengan meningkatkan setiap harinya, tanpa memikirkan kapan datangnya Lailatul Qadar, tanpa memikirkan kapan waktu yang tepat untuk Lailatul Qadar itu datang, melainkan kita fokus beribadah, kita fokus meningkatkan takwa kita fokus memperkokoh iman kita, karena Allah tidak pernah mencaci kita dengan ayat-ayat yang beliau turunkan. Allah tidak pernah mengatakan ya ayyuhad dzunub, wahai orang-orang yang berdosa, tidak pernah, melainkan Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak pernah berdusta pada kita, Allah tidak pernah mencaci kita walaupun kita memiliki banyak dosa. Itulah nikmat Allah terhadap umat muslim yang tidak dimiliki oleh umat lainnya. Baik pemirsa yang kami banggakan, di dalam momentum Ramadan ini tentunya hanya datang setahun sekali. Belum tentu kita bisa melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa di tahun yang akan datang. Bisa jadi umur kita terakhir pada momentum Ramadan kali ini. Tidak bisa dijamin kita akan hidup berapa lama, tidak bisa dijamin kita akan melaksanakan menunaikan ibadah puasa berapa lama, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang bernyawa, setiap yang bernyawa maka akan melaksanakan kematian. Maka dalam menjaga-jaga untuk kita menghadapkan kepada kematian, marilah kita bersama-sama memperkuat iman kita, memperkokoh takwa kita, sehingga kita bisa melaksanakan, sehingga kita bisa merasakan, sehingga kita bisa menghirup bau dari surga yang Allah janjikan itu. Pemirsa yang kami banggakan, tentunya banyak kemudian rintangan ataupun tantangan yang sangat kita khawatirkan di bulan suci Ramadan ini. Contoh besarnya terhadap kepada mahasiswa, kita bisa melaksanakan menuntut ilmu, kita bisa melaksanakan aktivitas kemahasiswaan, rutinitas kita sebagai setiap harinya. Itu adalah hal yang sangat berat bagi kita tentunya, karena dengan panasnya matahari, dengan aktivitas sesuai dengan apa yang dilaksanakan sebelum bulan Ramadan, tentunya itu adalah rintangan kita, wahai pemirsa yang kami banggakan. Akan tetapi, kalau kita melaksanakan menuntut ilmu, melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mencari ilmu di bangku kuliah, berapa besar pahala lagi yang akan kita terima di Allah Subhanahu wa taala. Berapa besar kenikmatan yang akan kita terima nanti ketika kita ada di liang kubur. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man talabul ilmi fahuwa syahid hatta yarji. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia ada di dalam sabilillah sampai dia pulang kepada rumahnya. Maka itulah kenikmatan yang kita terima, walaupun sangat berat untuk kita jalankan, tapi itulah ujian yang harus kita jalankan. Baik pemirsa yang kami banggakan, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, yang dapat saya haturkan, yang dapat saya limpahkan dan anugerahkan kepada kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan tetapi sebelum itu, marilah kita sadarkan diri kita dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperkokoh iman kita di momentum bulan Ramadan ini. Jagalah hati,
jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya sahabat IMTV, dakwah yang sudah disampaikan oleh Kak Afin Suhayat dari program studi Hukum Tata Negara yang sudah menyampaikan dakwah yang menyentuh hati kita, memberikan ilmu dan wawasan kepada kita semua tentang moderasi beragama yang dikaitkan dengan bulan suci Ramadan. Oke sahabat IMTV, sebelum kita beralih kepada peserta yang kedua, kami segenap kru IMTV IAIN Madura mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada para sahabat IMTV IAIN Madura, dan kami berharap puasa yang kita jalankan dari awal hingga akhir bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mendapatkan banyak pahala, serta nantinya kita bisa bertemu kembali di bulan puasa berikutnya. Oke sahabat IMTV, karena kita akan melanjutkan lagi kepada peserta yang kedua yang tentunya tak kalah hebatnya, yang tentunya akan memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, yang akan meningkatkan pemahaman kita terkait ibadah kita yang bernilai-nilai keislaman. Kita akan langsung panggilkan peserta yang kedua, yakni atas nama Ubaidillah AS dari program studi ilmu hadis yang akan menyampaikan dakwahnya dengan judul Moderasi Beragama, Kunci Kerukunan Kita Semua. Disilakan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu rabbika ayahdurun. La hayata illa bil Islam wala islama illa bil jihad wala jihada illa bid dakwah wa da'wata illa bil muqaddimah wa khairu muqaddimah illa bis salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Faman faja'athul bisyarah wa talaqqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratal mustaqim. Ya ikhwan, sekarang kita berada di bulan Ramadan yang penuh berkah. Tak luput dan juga saya sampaikan rasa hormat kepada Rektor IAIN Madura, Bapak Dr. Saiful Hadi MPD, para warek, wadek, dan yang lain, serta Kaprodi yang saya cintai bagaikan cintanya Jalaluddin Rumi kepada Syam Tabrizi. Perkenankan saya memperkenalkan diri, saya Ubaidillah AS dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin yang akan memberikan sedikit ilmu tentang moderasi beragama. Itu adalah kunci kerukunan kita semua. Di Indonesia tahun 2025, tepatnya tahun sekarang, itu terjadi kasus penyalahan atau penangkalan ideologi moderasi beragama. Ada suatu kaum atau kalangan yang mengatakan bahwa moderasi beragama itu adalah suatu hal penyimpangan akidah. Ya ikhwan, kita sebagai manusia yang diberikan pemikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah tidak patut jika langsung untuk membicarakan atau menyatakan bahwa moderasi beragama itu adalah suatu hal yang menyimpangkan akidah, seperti itu. Sebelum melanjutkan ke moderasi beragama, kita perlu tahu juga bahwa ada 3 poin. Yang pertama agama, yang kedua ilmu agama, dan yang ketiga adalah beragama. Agama itu ya ikhwan tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita tambah atau kita kurangi, karena karena agama itu sudah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sudah tertulis di Al-Qur'an, kemudian di Al-Hadis. Itu adalah agama, tidak bisa berubah. Namun lanjut lagi ke yang nomor 2, yaitu adalah ilmu agama.
ilmu agama itu adalah bagian atau subtema dari agama tersebut, di mana banyak sekali tafsir agama yang berpatokan kepada agama tersebut. Itu dinamakan ilmu agama. Ilmu agama itu bisa diubah, bisa dikurangin, bisa ditambah. Bahkan beberapa orang yang mengarang atau memberikan ilmu agama kepada halayak umum itu mengatakan pendapat saya ini bisa saja salah. Itu adalah ilmu agama, teman-teman. Kemudian ya ikhwan, beragama itu berarti adalah praktek dari ilmu agama itu. Tergantung dari mana kita ingin mengambil praktek keagamaannya atau ilmu agamanya. Karena banyak sekali mazhab, aliran-aliran yang menerjemahkan atau menjelaskan tentang ilmu agama seperti itu. Kemudian kembali lagi kepada moderasi beragama. Moderasi beragama itu bukan agamanya yang harus dimoderasi, karena seperti kata saya tadi bahwa agama itu nggak perlu dimoderasi karena agama sudah mengajarkan membawa ajaran yang adil dan seimbang. Semua agama, bukan hanya satu atau dua, tetapi semua agama itu memberikan atau membawa ajaran tentang keseimbangan dan keadilan. Lalu apa yang harus dimoderasi? Itu adalah bagaimana kita berkehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan umat agama yang berbeda dengan kita. Contohnya saya sendiri itu adalah beragama Islam, seperti itu. Kemudian ada 3 poin lagi, teman-teman, yang harus kita lihat, kita tulis di dalam pikiran kita dan hati kita. Yang pertama itu adalah esensi bahwa Indonesia itu adalah suatu hal, itu adalah negara yang memiliki keragaman, entah itu suku, etnis, budaya, bahkan agama, yang tidak bisa luput dari hal itu. Maka dari situ, moderasi beragama ini atau praktek dari keagamaan atau ilmu agama itu sangatlah penting jika kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, teman-teman, itu ada kita sudah tahu bahwa semua ayat Al-Quran, agama-agama yang disebarkan dan dijelaskan oleh ulama para salaf kita itu multitafsir, sehingga dari situ juga terjadi gesekan-gesekan antar umat beragama karena perbedaan pendapat. Maka dari situ moderasi beragama yang hakikatnya menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan, maka wajib untuk kita moderasi beragama, mempraktekkan ilmu agama yang multitafsir itu, menghargai perbedaan. Kemudian yang ketiga, teman-teman, hakikat dari negara kita sendiri, yakni negara Indonesia yang memiliki suku, ras, budaya, agama, dan yang lain itu bermacam-macam dan disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Dari situ kita juga sudah tahu bahwa kita sebagai umat harus bermoderasi. Ya, kita harus beragama itu harus bermoderasi, teman-teman. Kenapa? Karena moderasi menurut Al-Habib Ja'far Al-Haddar yang sering menggaungkan tentang moderasi beragama, bahwa moderasi beragama itu diambil dari kata moderat. Moderat di sini adalah tengah-tengah. Namun tengah-tengah di sini bukan berarti berada di tengah dan tidak memilih, tetapi moderat di sini adalah harus proporsial, harus memilih mana yang benar. Dikatakan oleh Muhammad Quraish Shihab di dalam penjelasannya bahwa moderat itu adalah bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ketika ke kanan itu adalah ketika yang kiri mengambil haknya yang kanan. Maka moderat itu mengambil tindakan untuk ke kanan. Kemudian ke kiri. Untuk apa? Untuk mengambil hak yang dari si kanan. Itu adalah moderat. Dikatakan lagi juga bahwa moderat itu adalah di tengah-tengah. Di tengah-tengah di sini bisa
kita contohkan, misalkan yang kanan ini 1, kemudian yang kiri itu 3, maka kita harus berada di angka 2. Gampangnya seperti itu. Kemudian ya ikhwan, moderasi beragama banyak sekali dicap sebagai suatu hal yang menyimpangkan ilmu agama, bahkan akidah. Padahal moderasi beragama itu sejatinya adalah memberikan pemahaman yang adil dan seimbang kepada kita. Ketika kita menerapkan moderasi beragama di kehidupan sehari-hari, maka kita sudah pasti bersifat adil, bersifat seimbang, karena itu dari ilmu agamanya. Dikatakan oleh Dr. Aksin Wijaya tentang moderasi beragama bahwa berlebih-lebihan atau gulu itu cukup untuk diri kita sendiri. Namun ketika kita berinteraksi dengan masyarakat sosial, maka kita tidak boleh berlebih-lebihan, melainkan saling menghargai. Itu yang dikatakan beliau. Kemudian teman-teman, ya ikhwan, apa landasan dari moderasi beragama tersebut? Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 148, di situ ada kata wasatiyah, di mana wasatiyah itu wasato dalam bahasa Arab, dan dalam bahasa Indonesia itu adalah wasit. Seperti kita tahu wasit dalam pertandingan, dia akan berada di tengah, tidak berpihak kepada yang kanan ataupun yang kiri. Selain itu, wasit ini bisa saja ke kanan atau menyalahkan yang kiri ketika yang kanan itu melanggar peraturan. Maka si wasit mengambil tindakan dan menasihati. Itulah arti dari wasatiyah atau wasit jika dipelisitkan kepada bahasa Indonesia. Kemudian teman-teman, ya ikhwan, seperti yang dikatakan oleh Rektor Universitas Al-Ahqaf Yaman, bahwa moderasi beragama itu adalah dengan tetap teguh kepada pendirian agamanya. Ya, tetap teguh kepada pendirian agamanya, khususnya Islam, itu tidak terlalu ke barat-baratan, melainkan berfokus kepada apa yang diajarkan oleh para salafun saleh. Seperti itu. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa moderasi beragama itu adalah menghargai, adil, seimbang. Kalau kita pikir-pikir lagi, adil itu tidak harus sama. Ya, misalkan saya mencontohkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ada seorang adik kakak dibelikan baju oleh ayahnya, si kakak diberikan ukuran XL, kemudian si anak diberikan ukuran M, maka itu yang disebut adil. Bukan berarti adil itu si kakak dibelikan baju yang XL, ukuran XL, kemudian si adik diberikan XL juga, atau diberikan sama-sama M. Maka itu bukan dari prinsip adil, melainkan suatu hal yang falasi atau kesalahan berpikir. Dikatakan juga oleh Bung Karno, Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, dalam malam 1 Juni 1945, tidak jauh beda dari perkataannya bahwa Indonesia itu harus beragama. Orang-orang Indonesia, bangsa-bangsa Indonesia itu tidak boleh atau tidak harus menggunakan egoisme agama. Mereka yang menggunakan agama sebagai alat politiknya, itu adalah suatu hal yang mencerminkan bahwa dia bukan bangsa Indonesia. Itu yang dikatakan Bung Karno. Lalu bagaimana caranya? Bung Karno mengatakan kita harus menghargai sesama. Kita harus beragama secara kebudayaan, yakni dengan saling menghargai, mencari persamaan di antara perbedaan,
dan mencari perbedaan di antara persamaan untuk menjadikan suatu hal yang pelajaran bagi kita. Ya ikhwan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak ada ilmu yang bermanfaat jika kita tidak telaah. Jika kita berdiam saja, maka ilmu itu akan pergi dengan sendirinya. Maka dari situ marilah saya mengajak semua saudara-saudara, teman-teman untuk melakukan moderasi beragama, menggaungkan moderasi beragama, bahwa karena moderasi beragama ini sangat penting untuk kita, apalagi untuk kerukunan bangsa Indonesia yang beragam, beraneka ragam, entah itu dari budayanya, dari rasnya, suku, bahasa, dialeknya, bahkan yang terpenting adalah agamanya. Maka sekian dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Seperti yang saya sebutkan di awal, faman faja'athul bisyarah wa talaqqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratim mustaqim. Semoga Allah memberikan jalan yang lurus. Jika tidak, semoga Allah itu membolak-balikkan hati saya ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat IMTV, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan kita sudah mendengarkan dua dakwah dari mahasiswa IAIN Madura yang tentunya sangat hebat sekali Sobat IMTV. Dan tentunya nantinya kita akan sama-sama mendengarkan dakwah-dakwah lain dari para mahasiswa IAIN Madura. Dan agar Sobat IMTV tidak ketinggalan, jangan lupa saksikan program mahasiswa berdakwah setiap hari Senin sampai Kamis di jam 8 malam. Agar nantinya Sobat IMTV bisa menyaksikan dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para mahasiswa IAIN Madura yang tentunya akan memberikan ilmu kepada kita semua. Baik Sobat IMTV, saya kembali mengingatkan kepada para Sobat IMTV IAIN Madura yang berada di rumah untuk terus like, komen, dan share serta subscribe akun IMTV IAIN Madura supaya para Sobat IMTV tentunya tidak ketinggalan info menarik yang ada di kampus kita, terutama terkait program mahasiswa berdakwah IAIN Madura ini. Dan nantinya sebelum kita mengakhiri program mahasiswa berdakwah di episode pertama ini, nantinya kita akan sama-sama mendengarkan lantunan selawat yang akan disampaikan oleh perwakilan dari UKM IKDA. Saya Arinal Fauzia serta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hannit wa hanini lil hadi habibi Ahmad ya habibi habibi wa la ghairak yurdini. Hannit wa hanini lil hadi habibi Ahmad ya habibi habibi wala ghairak yurdini. Hannit laka ruhi yamdawi jaruhi khaddam wa murid babaka al jannat mawdini. Hannit laka agahi yamdawi jaruhi خدم ومريد بابك على الجنة موديني. أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزر النبي معاكم يا عشاق الهادي من قلب بشراكم قد لاح نور الزين وأضاع
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.